Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film action yang pastinya menjadi favorit kalian. Film ini berjudul The Mechanic, menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang harus membunuh bosnya sendiri, dikarenakan ia diadu domba oleh rekannya sendiri. Setelah beberapa lama bosnya tewas, akhirnya pembunuh bayaran ini baru mengetahui fakta yang mengejutkan. Merasa bersalah telah membunuh bosnya, pembunuh bayaran ini memutuskan untuk mengajak anak dari bosnya menjadi pembunuh bayaran sepertinya. Bagaimana perjalanan pembunuh bayaran ini mengajari seorang pria biasa saja? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene awal di film ini menampilkan seorang pebisnis yang memiliki banyak sekali anak buah. Pebisnis ini seringkali merusak serta mengambil hak-hak rakyat kecil untuk ia kuasai saat dirinya sedang berada di dalam rumah. Pebisnis tersebut ingin meregangkan otot-ototnya dengan cara berenang di kolam pribadi miliknya. Pada awalnya, semua berjalan dengan lancar. Beberapa pengawal pribadinya bahkan terus memantau aktivitas dari bosnya sendiri. Namun tiba-tiba pebisnis tersebut melihat jam tangan miliknya yang tenggelam di dasar kolam. Ia pun berniat untuk mengambil jam tersebut. Tetapi seseorang muncul secara tiba-tiba, mencekiknya dan menenggelamkannya hingga ia tak bisa bernafas dan tewas. Setelah pebisnis itu tewas, pembunuhnya berusaha menutupi itu semua dengan cara mengayunkan tangannya agar pebisnis itu terlihat masih hidup. Lalu setelah ia membawanya ke pojokan, pembunuhnya langsung pergi mengganti pakaiannya, kemudian kabur dari daerah tersebut dengan cara melompat ke dasar sungai. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia sangat senang memutar vinyl musik kesukaannya. Perkenalkan, Arthur Bishop, seorang pembunuh bayaran yang sangat senang mengubah pembunuhannya menjadi kecelakaan, sehingga orang-orang tak melihat pembunuhan tersebut seperti pembunuhan asli. Arthur bekerja pada perusahaan yang dikendalikan oleh Harry. Saat itu mereka berdua mengadakan meeting untuk membahas tentang bayaran Arthur karena ia telah menyelesaikan misinya. Setelah perbincangan cukup hangat, akhirnya Harry mengajak Arthur untuk mengambil uangnya. Arthur mendapatkan uangnya, ia menghabiskan uang tersebut dengan berpesta, bertemu dengan seorang wanita, menidurinya, dan lain-lain. Arthur tak pernah menyebutkan identitas aslinya. Ia selalu menggunakan nama yang berbeda pada orang lain selain kliennya sendiri. Kemudian setelah ia kembali ke rumahnya, Arthur sedang mencari suatu kasus yang terjadi di Cape Town, Afrika Selatan. Usut punya usut, rupanya kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan temannya sendiri, yaitu Arthur. Akhirnya keesokan harinya Arthur menelpon sebuah perusahaan bernama Chobol Engineering untuk meminta asisten dari perusahaan itu agar mengadakan pertemuan dengan bosnya, yaitu Dean. Tentu Arthur sangat dikenali oleh para petinggi perusahaan. Permintaannya dikabulkan dan Arthur langsung pergi ke sebuah bandara ketika Dean baru saja mendarat di sana. Setelah menunggu cukup lama karena Dean sedang berbincang di teleponnya, mereka berdua pun mulai membahas tentang kasus tersebut. Dean menjelaskan bahwa ia mengirimkan 5 agennya ke sana dan semua agennya terbunuh. Lalu Dean memperlihatkan salah satu agen yang mungkin Arthur kenali. Arthur menjawab jika ia mengenalnya sebagai Sebastian. Kemudian Dean kembali menjelaskan bahwa kasus tersebut hanya diketahui oleh ia dan Harry. Tak mungkin ada kebocoran di antara mereka berdua. Bahkan Dean sangat menghormati Harry sebagai seniornya. Namun selain mereka berdua, siapa lagi yang menjual rahasia perusahaan selain Harry? Dan membawa-bawa fisik Harry yang terlihat mulai lemah, menggunakan kursi roda serta memiliki banyak hutang. Ia menyarankan Arthur untuk segera menyingkirkan Harry jika ia ingin menyelamatkan perusahaan. Atau jika Arthur tak ingin menyingkirkannya, maka bisa saja Dean menyewa pihak luar untuk membereskan masalah ini. Arthur pun diberi waktu selama 48 jam untuk membereskan semuanya. Sambil memikirkan tawaran itu, Arthur terus melakukan riset tentang kebenaran dari kasus tersebut. Dan setelah semuanya selesai, ia mulai menjalankan sebuah rencana. Malam itu, Harry sedang berada di kantor. Arthur tiba-tiba menelponnya untuk memberitahu jika seseorang mungkin saja akan menghampirinya. Ia lalu menyarankan Harry untuk segera mengambil pistol serta gunting.
Lalu ia juga diminta untuk mengikuti arahan sesuai dengan apa yang Arthur katakan. Setelah Harry tiba di sebuah parkiran, Arthur tiba-tiba datang dari kegelapan. Harry sepertinya telah mengetahui siasat dari Arthur. Tanpa harus menjelaskan, Harry telah tahu bahwa suatu saat nanti orang yang akan membunuhnya adalah Arthur. Harry bahkan mempersilahkan Arthur untuk mengatur kematiannya sedemikian rupa agar para media tak curiga. Karena masih ragu-ragu, Arthur masih terdiam saat Harry telah memintanya untuk membunuhnya. Dan setelah berpikir cukup lama, Arthur mengucapkan salam perpisahan dan diakhiri dengan menembak Harry hingga ia tewas. Sehari setelah Harry tewas, Arthur pergi ke pemakamannya. Di sana ia bertemu dengan anak satu-satunya dari Harry, yaitu Steve. Steve pun tahu siapa itu Arthur. Ia sangat mengagumkannya karena Arthur benar-benar loyal terhadap ayahnya. Saat mereka hendak berpisah, Steve tiba-tiba meminta Arthur untuk mengantarnya ke rumah. Tentu dengan senang hati, Arthur langsung mengantarnya ke rumah. Sesampainya di sana, Steve meminta Arthur untuk masuk sejenak karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Arthur pun diperlihatkan sebuah foto yang dicetak oleh Harry, spesial untuk mengenang mereka berdua. Di sana, Steve bertanya-tanya dan terheran mengapa ada orang yang tega membunuh seorang pria lemah yang hanya bisa terduduk di kursi roda. Karena tak ingin membuat Steve curiga, tak lama kemudian Arthur memutuskan untuk pamit. Ia menyuruh Steve untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah kepergian Arthur, Steve mulai melampiaskan dirinya dengan mendengarkan musik, menggunakan senjata untuk menembaki rumahnya, dan diakhiri dengan melamun di pinggir jalan sembari menghisap narkoba. Saat Steve sedang melamun, seorang pria yang terlihat seperti terjaga menghampiri Steve. Awalnya ia menawarkan bantuan pada Steve. Namun saat Steve menolak, pria itu tiba-tiba menodongkan senjata padanya dan menyuruh Steve untuk memberikan mobilnya padanya. Steve yang malas untuk meladeni orang-orang aneh berlagak seperti ingin memberikan mobilnya. Tetapi tiba-tiba ia membantingkan pria itu ke pintu mobilnya, lalu menghajarnya hingga Steve hampir membunuhnya. Beruntung, Arthur tiba-tiba datang menahan Steve dan menyuruh pria yang hendak merampok Steve untuk segera pergi dari tempat tersebut. Arthur memperingati Steve bahwa tindakannya akan membuat ia menjadi orang incaran. Kemudian Arthur pergi begitu saja. Keesokan harinya, Steve mulai memikirkan untuk meminta bantuan pada Arthur. Akhirnya, saat Arthur terlihat baru saja keluar dari supermarket, ia menghampirinya dan secara terang-terangan meminta pekerjaan padanya. Steve tahu bahwa Arthur adalah murid dari ayahnya dahulu, dan kini Arthur secara tak langsung memiliki balas budi padanya. Awalnya Arthur menolak, ia memilih untuk pergi dan meninggalkan Arthur. Tetapi saat ia bertemu dengan rekannya Henry, seorang penjaga sungai, Henry menasihati Arthur untuk mengikuti kata hatinya. Dan pada malam hari saat Steve sedang tertidur, ia tiba-tiba ditelepon oleh Arthur yang menyuruhnya untuk pergi ke Veronica Street. Esok hari jam 7 pagi. Keesokannya mereka berdua bertemu, lalu Arthur mengajak Steve ke sebuah penampungan anjing. Di sana Steve langsung ingin belajar bagaimana cara menjadi Arthur. Arthur menjawab bahwa Steve bukanlah siapa-siapa. Namun Steve membalas jika Arthur tak mengenalinya. Arthur tersenyum mendengar hal itu. Ia langsung menjabarkan bagaimana tumbuh kembang Steve. Ia tahu kapan ibunya tewas, tahu jika Steve pernah 3 kali pindah sekolah saat SMA. Steve mendapatkan beasiswa di Miami, namun harus di-cancel karena ia terjerat narkoba dan dipenjara. Kemudian Arthur menemukan anjing pilihannya. Ia memberikan pada Steve, menyuruhnya untuk bermain bersama anjingnya 1 jam setiap harinya dan harus ia lakukan selama 3 minggu. Di fase itu, Steve juga langsung belajar bagaimana cara menembak dengan baik, tentu dengan mentor pembunuh bayaran terbaik. Steve juga bahkan diajarkan bagaimana menjadi pembunuh bayaran. Steve harus mengetahui dan membuat daftar tentang apa saja yang bisa menyebabkan kematian. Hal itu sangat amat penting untuk pembunuh bayaran hafalkan, karena dengan itu mereka bisa merekayasa pembunuhan. Setelah cukup lama Steve belajar tentang tata cara pembunuhan, Arthur memutuskan untuk mengajak Steve untuk tinggal di rumahnya. Hal itu ia lakukan karena rumah Steve harus disita oleh pihak bank karena Harry yang memiliki hutang. Setiap hari Steve selalu belajar pada Arthur, entah itu skill maupun ilmu pengetahuan. Dan suatu hari, Arthur tiba-tiba mengajak Steve untuk bertemu dengan seseorang. Di sana Arthur membicarakan tentang transaksi. Ia rupanya ingin membeli sesuatu pada pria tersebut. Setelah pria itu memeriksa daftar yang ingin Arthur dapatkan, pria tersebut meminta uangnya dan menyuruh Arthur untuk menunggu beberapa hari.
Namun saat Arthur memberikan uangnya, ia tiba-tiba mencekik pria tersebut hingga ia tewas. Melihat Arthur membunuh tepat di hadapannya, Steve hanya bisa terdiam. Kemudian mereka berdua kembali ke rumah dan barulah di sana Arthur menjelaskan jika pria yang tadi ia bunuh merupakan seorang penjual senjata ilegal yang telah menjual berbagai macam senjata kepada para remaja, pengedar narkoba, penjahat, dan lain-lain yang telah membunuh para polisi. Lalu Arthur mulai memberi tugas pada Steve. Ya, itu adalah kali pertamanya Steve bisa menjadi seorang pembunuh bayaran. Kali ini target Steve adalah seorang pria yang sering bertemu dengannya di kedai kopi. Seorang pria pembunuh bayaran yang berada di agensi lain. Steve setiap hari harus berada di kedai kopi tersebut, berusaha menarik perhatian pembunuh bayaran itu karena ia diduga sering mencari mangsa para remaja-remaja muda. Dan benar saja, setelah cukup lama, pembunuh bayaran itu langsung menghampiri Steve, mengajaknya berbincang terkait peliharaan Steve. Arthur telah menyiapkan beberapa opsi. Salah satunya adalah membunuh pembunuh bayaran itu dengan sebuah suntikan zat yang bisa membuat jantungnya berhenti setelah 3 menit. Steve mengerti, hari demi hari ia jalani hingga akhirnya ia mulai dekat dengan pembunuh bayaran itu. Mereka mengadakan makan malam, dan disitulah Steve hendak membunuhnya secara langsung. Tetapi ia ingat akan nasihat dari Arthur, yaitu ia harus bermain rapi. Akhirnya Steve mengurungkan niat, lalu tiba-tiba pergi, yang membuat pembunuh bayaran itu terheran hingga mengejar Steve. Setelah berhasil mengejar Steve, pria itu tiba-tiba mengajak Steve untuk pergi ke tempat tinggalnya. Steve setuju, lalu mereka berdua pergi mengendarai mobil ke kediamannya. Setibanya di sana, Steve langsung diperlihatkan koleksi-koleksi hiasan miliknya. Rupanya pembunuh bayaran tersebut adalah seorang seniman. Setelah cukup lama memperlihatkan hiasannya, pria itu tiba-tiba merayu Steve, mengajaknya ke kasur dan hendak mengeksekusinya. Steve yang masih berpura-pura berusaha tetap tenang, dan saat pria itu sedang rileks, Steve langsung mencekiknya. Ia lupa tentang nasihat dari Arthur bahwa pria itu bukanlah pembunuh bayaran sembarangan. Akhirnya Steve harus terpaksa melawan pembunuh bayaran yang terlihat sangat beringas. Steve dihajar, begitu sebaliknya Steve yang menghajar. Karena yakin ia tak bisa melawannya dengan tangan kosong, Steve menggunakan benda apapun yang bisa ia hajarkan padanya. Dan hingga akhirnya Steve berhasil membunuh pria tersebut. Setelah ia menusuknya berkali-kali hingga tewas, berhasil menyelesaikan tugasnya meskipun tak rapi, Arthur mengapresiasinya, dan setelah pekerjaan tersebut, kini Steve resmi bekerja bersamanya. Keesokan harinya, Arthur mendapat telepon dari Dean. Di sana Dean rupanya telah mengetahui jika Arthur mengajak anak dari Harry untuk bekerja dengannya. Padahal Arthur telah melanggar kode etik profesional. Arthur menjawab jika ia sudah seharusnya mengasuh anak dari Harry. Dean tak mempermasalahkan hal tersebut, karena yang terpenting Arthur harus segera menyelesaikan tugasnya. Berkas telah Arthur dapatkan. Ia berkata pada Dean bahwa ia akan mempelajarinya. Pada malam hari, ia bersama Steve langsung mempelajari target mereka selanjutnya, yaitu seorang pastor bernama Vaughn. Pastor busuk yang sering melakukan banyak sekali skandal. Pastor itu selalu menutupi setiap kesalahannya dengan perkataan-perkataan religius yang bisa membuat para pengikutnya setuju dengannya. Ada suatu kasus di mana Vaughn pernah membunuh seorang wanita. Setelah diusut oleh polisi, ternyata wanita itu telah diaborsi. Vaughn menutup kasus tersebut setelah ia menyuap sebesar $22 juta. Cukup lama mereka mempelajari berkas Vaughn. Keesokan harinya mereka mulai beraksi. Arthur dan Steve terlebih dahulu berunding terkait cara apa yang akan mereka lakukan. Steve memberi saran untuk menyuntikkan adrenalin. Arthur setuju, lalu mereka pergi ke gedung di mana Vaughn berada. Mereka memanjat dan berusaha menyelinap untuk menyelidiki aktivitas dari Vaughn. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka mulai memantau Vaughn yang saat itu sedang bersama dokter khususnya. Melihat di arah kamera, Arthur melihat bahwa Vaughn ternyata kecanduan ketamine, yang dimana ketamine ternyata bisa membuat adrenalin tak efektif. Stephen bertanya bagaimana rencana mereka selanjutnya. Arthur terdiam sejenak, lalu setelah sekian lama ia tiba-tiba keluar dan langsung menyuruh Steve untuk memasukkan sebuah alat ke dalam mulutnya. Saat itu Arthur bertugas menahan laju nafas dari Vaughn hingga ia pun tewas.
Setelah berhasil membunuh, mereka berdua langsung kembali bersembunyi dan tak lama jasad Vaughn pun tertangkap. Para anak buahnya dengan cepat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Saat Steve dan Arthur sedang bersembunyi, Steve tak sengaja menjatuhkan sebuah baut yang membuat anak buah Vaughn curiga. Akhirnya ia menyuruh salah satu pengawal untuk memeriksa di balik dinding. Saat itu Steve telah siap untuk menembak. Dan ketika pengawal pribadi Vaughn hendak membuka kaca, Steve langsung menembak di balik kaca tersebut. Dan keributan pun terjadi. Mereka langsung berpencar, berusaha untuk melumpuhkan beberapa anak buah dari Vaughn terlebih dahulu, sebelum akhirnya kembali bersama dan menyamar untuk keluar dari ruangan. Akhirnya misi pun berhasil. Arthur langsung menyuruh Steve untuk terbang ke suatu kota yang dimana di sana mereka akan kembali bertemu. Kemudian scene berpindah pada Arthur yang saat itu sedang menunggu pesawat. Saat sedang menunggu jam terbangnya, Arthur tiba-tiba melihat seseorang yang sangat ia kenali. Ya, itu adalah Sebastian, agen Dean yang seharusnya telah mati. Karena penasaran, akhirnya ia mengikuti kemana Sebastian pergi. Yang ternyata Sebastian pergi menuju bus. Di sana Arthur pun ikut masuk ke dalam bus dan bertanya berapa lama lagi jadwal penerbangan Sebastian. Sebastian menjawab 15 menit lagi. Kemudian Arthur meminta waktu sejenak padanya dan meminta pada Sebastian untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi di Cape Town. Sebastian menjawab jika saat itu Dean berani membayarnya lebih asalkan ia berhasil membunuh rekan agennya. Yang dimana kesimpulannya kasus tersebut bukanlah dibocorkan oleh Harry, melainkan oleh Dean yang licik dan berusaha untuk memenangkan semuanya. Saat Arthur sedang melamun, Sebastian tiba-tiba mengeluarkan pisau yang menandakan jika pertarungan telah dimulai. Sebastian tak menjadi lawan yang berat bagi Arthur. Ia bisa dengan begitu mudahnya dikalahkan, meskipun ia menggunakan pisau. Karena tak ingin terlihat mencurigakan dengan membunuhnya di bus, akhirnya Arthur melempar Sebastian keluar bus dan tak lama sebuah mobil menabraknya hingga tewas. Setelah berhasil membunuh Sebastian, keesokan harinya Arthur menelpon Dean untuk memperingatinya jika hal ini akan menjadi buruk baginya. Dean yang santai hanya menjawab jika mereka berdua adalah anggota terbaiknya. Arthur mengancam bahwa ia akan segera mencarinya. Lalu Arthur menutup telepon dan menghubungi Steve yang ternyata sedang diancam oleh 3 pria bersenjata. Arthur memberitahu bahwa di sofa sebelah kirinya terdapat pistol yang bisa ia gunakan. Kemudian ia menyuruhnya untuk bertemu dalam 5 menit. Akhirnya Steve mengambil pistol tersebut, bergerak serta menembak dengan cepat ke 3 pria tersebut hingga tewas. Setelah itu mereka bertemu kembali di kediaman Arthur. Steve yang saat itu disuruh untuk mengambil senjata terbaik milik Arthur tiba-tiba melihat senjata khas milik ayahnya. Namun Steve tak memberitahu hal itu. Kemudian scene berpindah pada Arthur yang sedang meriset terlebih dahulu anak buah dari Dean, yaitu Finch, seorang petinju yang berhasil menjuarai dunia. Setelah rencana siap, mereka langsung pergi ke kediaman Finch. Di tengah perjalanan, Steve tiba-tiba bertanya apakah Arthur pernah membunuh orang yang ia kenal. Arthur menjawab jika ia pernah. Sembari berusaha menahan tangisnya, Steve meminta pada Arthur untuk membunuhnya jika ia ingin meninggal dalam damai. Arthur menjawab tidak ada kata damai. Akhirnya mereka tiba di kediaman Finch. Saat itu Finch baru saja tiba di rumahnya. Dan saat ia membuka pintu, Steve tiba-tiba menembak kakinya. Otomatis Finch langsung kesakitan dan ia terduduk. Setelah Finch terduduk, Steve langsung membawa anak dan istrinya. Dengan mengancam Finch, Arthur mengambil anak dari Finch dan menyalakan mesin pemotong sampah di wastafel miliknya. Arthur bertanya tentang keberadaan Dean. Awalnya Finch terdiam. Namun Arthur telah siap memasukkan tangan anak Finch ke dalam mesin pemotong tersebut apabila Finch masih tak mau memberitahunya. Karena terus diam, akhirnya Arthur memasukkan tangan anaknya yang membuat ia menjerit kesakitan. Akhirnya Finch mau memberitahu di mana keberadaan Dean. Arthur pun mematikan mesin pemotong dan langsung melepaskan anak dari Finch. Ternyata ia menggunakan daging palsu agar Finch mau mengatakan letak keberadaan Dean. Setelah berhasil mengetahuinya, mereka berdua langsung pergi dan Arthur langsung menelpon Dean. Di sana Arthur mengatakan bahwa ia telah mengetahui lokasinya. Dean yang panik langsung menyuruh seluruh anak buahnya bersiap. Karena Arthur berada di gedung saat anak buah Dean tengah panik, Arthur dan Steve justru sedang menyiapkan suatu rencana. Saat itu Steve mengambil alih suatu bus dan menyuruh seluruh penumpang untuk segera keluar. Berhasil mengambil alih bus, Arthur yang saat itu bertugas menahan anak buah dari Dean telah siap menunggu di pinggir jalan.
Dan saat ia melihat rombongan mobil Dean tiba, Arthur langsung menancapkan gasnya dan menabrak dua mobil rombongan Dean. Dean yang melihat kejadian itu langsung panik. Ia langsung menyuruh supir pribadinya untuk segera kabur. Tetapi mereka tak bisa kabur karena di arah yang berlawanan sebuah bus tiba-tiba datang dengan kecepatan penuh dan langsung menabrak anak buah Dean. Serangan tak henti. Dari belakang, Arthur pun langsung mengangkut mobil milik Dean menggunakan sebuah truk. Meledakan mobilnya lalu menjatuhkan Dean yang telah tak berdaya. Setelah berhasil membuat Dean tak berdaya, Arthur dan Steve langsung menembaknya hingga tewas. Kemudian setelah menyelesaikan tugas itu, mereka berdua hendak berpisah. Awalnya Steve mengajak Arthur untuk bekerja sama, tetapi Arthur menolaknya. Ia menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Akhirnya Arthur menurunkan Steve di sebuah pom bensin. Rupanya saat Steve keluar, ia membocorkan bensin dari mobil yang Arthur kendarai. Lalu setelah perlahan menjauh, Steve tiba-tiba menembak bensin tersebut yang membuat seisi pom bensin meledak. Berhasil membunuh Arthur, Steve langsung pergi ke kediaman Arthur, mengambil mobil yang selama ini Arthur diamkan. Namun baru saja ia keluar dari rumahnya, Steve tiba-tiba menemukan sebuah surat. Isi surat tersebut adalah apabila Steve melihat surat tersebut maka ia akan mati. Steve tertawa, lalu tiba-tiba mobil yang Steve pakai meledak dan memicu bom yang berada di dalam rumah Arthur. Akhirnya kediaman Arthur ikut meledak, semua habis tak tersisa. Dan scene terakhir di film ini menampilkan dua polisi yang sedang menyelidiki kasus tersebut. Rupanya setelah mereka melihat rekaman CCTV, tak ada korban dalam kasus peledakan pom bensin tersebut. Dan memang benar, sebelum Steve meledakkan mobilnya, Arthur telah mengetahui rencana Steve. Ia berhasil keluar dari mobil sebelum Steve meledakkannya. Dan kini Arthur masih hidup dan Steve telah tewas menyusul ayahnya. Tamat.